Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainer Adrian Pakoro dengan NIM 2023-2205006. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya di mata kuliah metode penelitian dengan judul penerapan metode adaptif neurofazi inference system atau kita bisa kenal dengan nama ANFIS berbasis IoT untuk prediksi kesuburan tanah, tanaman, jeruk pangkat. Penelitian ini berada pada bidang kajian Internet of Things dengan studi kasus pada lahan tanaman jeruk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa kita kenal dengan sebutan Pangkep. Jadi, mari kita mulai saja langsung ke dalam latar belakang dan mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, baik. Pada slide kedua yaitu tentang latar belakang mengapa penelitian ini penting. Jadi, yang pertama adalah komoditas unggulan. Jeruk Pangkep merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Pangkep yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian petani lokal. Artinya, kualitas hasil panen jeruk ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua, kesuburan tanah menentukan hasil, produktivitas dan kualitas buah jeruk sangat dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, mencakup pH, kelembapan, suhu, serta kandungan hara nitrogen, fosfor, dan kalium, atau yang kita singkat dengan NPK. Semakin baik kondisi tanah, semakin optimal pula hasil panennya. Dan yang ketiga ada keterbatasan metode konvensional. Jadi selama ini pengujian kesuburan tanah dilakukan secara laboratorium. Nah, masalahnya proses ini membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, dan yang paling penting tidak memberikan informasi secara real time kepada petani. Padahal petani butuh informasi cepat dan mengambil keputusannya. Keempat, disinilah peluang teknologi IoT dan ANFIS hadir. Teknologi Internet of Things memungkinkan pemantauan parameter tanah secara langsung dan berkelanjutan. Sementara itu, metode ANFIS mampu memodelkan hubungan data yang kompleks dan tidak pasti secara adaptif, menggabungkan kekuatan logika fusi dengan kemampuan belajar dari jaringan saraf tiruan. Lanjut slide selanjutnya, slide ketiga. Nah, pada bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini terdapat 3 poin pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana merancang sistem berbasis IoT untuk mengumpulkan data parameter tanah, yaitu pH, kelembapan, suhu, dan NPK, secara real time pada lahan tanaman jeruk pangkep. Pertanyaan kedua, bagaimana menerapkan metode adaptif neurofazi inference system atau ANFIS untuk memprediksi tingkat kesuburan tanah berdasarkan data yang diperoleh dari sensor IoT tersebut. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana tingkat akurasi model ANFIS yang dihasilkan dalam memprediksi kesuburan tanah jika dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan. Nah, dari ketiga pertanyaan ini menjadi acuan utama untuk menjalankan seluruh tahapan penelitiannya. Baik, kita masuk pada slide keempat tentang batasan masalah, yaitu ruang lingkup penelitian. Jadi, agar penelitian ini terarah dan fokus, saya menetapkan 6 batasan masalah. Nah, di sini dari sisi ruang lingkup, pertama, lokasi penelitian dilaksanakan pada lahan tanaman jeruk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kedua, parameter tanah yang diukur dibatasi pada pH, tanah, kelembapan, suhu, serta kandungan hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga, pengambilan data menggunakan sensor tanah seperti sensor soil, moisture, pH, dan NPK yang terhubung ke microcontroller ESP32 atau Arduino. Nah, dari sisi metode dan hasil, yaitu pada poin keempat, prediksi kesuburan tanah menggunakan metode ANFIS tanpa perbandingan mendalam terhadap metode kecerdasan buatan lain.
Kelima, hasil sistem berupa klasifikasi tingkat kesuburan tanah ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, atau tinggi. Dan keenam, penelitian ini difokuskan khusus pada kebutuhan kesuburan tanah untuk tanaman jeruk sehingga tidak berlaku umum untuk komoditas lain. Nah, dengan batasan ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mendalam. Selanjutnya, kita masuk pada slide kerangka pikir, atau slide kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir penelitian ini yang menggambarkan alur logis dari masalah sehingga hasil yang diharapkan. Di sini ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Dan tahap pertama itu tentang masalah, prediksi kesuburan tanah secara konvensional selama ini bersifat lambat dan tidak real time. Tahap kedua yaitu pendekatan. Untuk menjawab masalah tersebut, dilakukan akuisisi data sensor tanah berbasis IoT secara kontinu, artinya data diambil terus-menerus secara otomatis. Tahap ketiga atau metode, data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan model adaptive neural fuzzy inference system atau ANFIS. Dan tahap keempat yaitu hasil. Keluaran akhirnya berupa prediksi tingkat kesuburan tanah, rendah, sedang, atau tinggi, yang diharapkan akurat dan dapat diandalkan. Jadi alur inilah yang menghubungkan identifikasi masalah, pendekatan teknologi, metode analisis, hingga hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Jadi pada slide ke-6 ini, mari kita lihat lebih dalam bagaimana arsitektur sistem ANFIS berbasis IoT ini dirancang. Jadi arsitektur ini terbagi menjadi 4 lapisan atau layer. Layer pertama, sensor layer. Pada lapisan ini terdapat sensor pH tanah, sensor kelembapan, sensor suhu, dan sensor NPK yang bertugas menangkap kondisi tanah secara langsung di lapangan. Terus pada layer kedua, IoT layer, data dari sensor-sensor tersebut kemudian ditangkap oleh mikrokontroler ESP32, dikirim melalui konektivitas Wi-Fi, ditransmisikan lalu disimpan pada penyimpanan cloud atau database. Pada layer ketiga, ANFIS Process Layer. Inilah inti dari sistem kecerdasan buatannya. Data masuk mengalami proses fusi kasih input. Kemudian diproses melalui aturan fuzzy atau rule based. Dilanjutkan dengan pelatihan adaptif menggunakan hybrid learning. Dan diakhiri dengan proses defusifikasi output untuk menghasilkan nilai prediksi. Dan pada layer keempat atau output layer, hasil akhirnya berupa prediksi kesuburan tanah yang ditampilkan melalui dashboard, monitor, lengkap dengan notifikasi yang dapat langsung diterima oleh petani. Nah, dengan arsitektur 4 lapisan ini, seluruh proses mulai dari pengambilan data di lapangan hingga informasi sampai ke tangan petani berjalan secara otomatis dan real time. Baik, kita masuk kepada slide ke-7 atau slide terakhir bagian penutup. Penerapan metode ANFIS berbasis IoT diharapkan mampu menghadirkan solusi prediksi kesuburan tanah yang cepat, akurat, dan real time bagi petani jeruk di Kabupaten Pangkep. Jadi yang dapat saya simpulkan atas presentasi proposal saya tadi dari awal sampai yang terakhir penutup ini, bahwa penerapan metode ANFIS berbasis IoT ini mampu menghadirkan solusi prediksi kesuburan tanah yang tepat, akurat, dan real time bagi petani jeruk di Kabupaten Pangkep. Dengan begitu, petani tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada pengujian laboratorium yang lambat dan mahal, melainkan dapat mengambil keputusan bertani secara lebih cepat dan tepat. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.